Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,35%. Dengan total market cap mencapai di 1,71 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,52% dan juga penurunan volume sebesar 3,94%. Nah, untuk hari ini karena gue udah balik dari liburan, jadi gue akan tetap pecah lagi DCWT ya seperti dulu lagi. DCWT bagian pertama atau sesi pertama kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Untuk sesi kedua kita akan lebih fokus ke altcoins ya. Nah, kenapa nih dalam beberapa hari terakhir ini Bitcoin gejolaknya ekstrim? Seperti yang kita tahu, gue udah bahas dari bulan lalu ya. Kemungkinan terbesar dari approval atau rejection dari Bitcoin ETF itu akan terjadi di tanggal 10 Januari ini ya. Dan literally ada news yang nanti kita akan bahas di belakang yang benar-benar membuat market jadi wah ekstra volatile ya. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1,3%, sementara untuk Ethereum terjadi rally signifikan sebesar 2,58%. Oke, untuk seperti biasa gue ingatkan juga bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter. Buat lo yang belum follow bisa follow, silakan di @toshicryptoindo. Di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance in general ya. Nah, di situ bentuknya bisa analisa, news dan juga memes. Economic calendar kita geser ke GMT plus 7 untuk hari ini berarti tanggal 10 hari Rabu. Dari US akan keluar apa nih? Dari US akan keluar crude oil inventories aja ya, sisanya nggak ada yang terlalu penting. Untuk ini harapannya adalah kita itu lebih tinggi daripada ekspektasi, berarti lebih tinggi daripada minus 0,675 ya. Itu kurang lebih untuk hari ini ya. Untuk besok coba kita intip pada yang penting atau enggak. Tanggal 11 Januari dan subuh jam 1 pagi nanti akan ada 10-year note auction ya. Ini bintang 3. Jadi ya ada kemungkinan malam ini ada volatility. Udah gitu lebih malamnya lagi akan ada core CPI, CPI dan juga initial jobless claim ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke news. Untuk newsnya kita bisa lihat di sini ya, Standard Chartered menyatakan bahwa Bitcoin bisa mencapai ke angka 200.000 by the end of 2025. Kenapa bisa seperti itu? Kita bahas di bawah ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang menjadi alasan dari dari optimisme Standard Chartered adalah mereka menyatakan bahwa antisipasi dari approval Bitcoin Spot ETF ini akan sebentar lagi terjadi ya. Dan juga menurut dia ini adalah suatu momen di mana institutional participation bisa masuk ke BTC ya. Dan menurut dia inflow ini akan menjadi sangat besar dan tentunya akan menjadi suatu upside untuk harga dari Bitcoin ya. Nah, comparative analysis dengan gold ETF ini penting. Gue udah pernah bahas di video gue kemarin ya, di mana gue bilang secara sejarahnya kita tahu bahwa emas adalah suatu aset yang sudah sangat tua ya. Tetapi di 2004 ya, saat dia memiliki spot ETF, apa yang terjadi? Dia mengabsorb dengan luar biasa besar ya, sebesar 50 sampai 100 miliar US dollars setiap tahunnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa saat terjadi approval spot ETF itu menunjukkan bahwa para institutional investor yang bahkan ke satu aset yang sudah sangat tua pun seperti emas, mereka bisa memasukkan dananya dengan besar-besaran. Nah, kebayang ini adalah BTC yang mereka sebelumnya belum punya sama sekali kesempatan untuk beli BTC. Nah, dengan dia sudah punya approval dari spot ETF, nah menurut Standard Chartered menyatakan bahwa ini bisa sampai ya lebih besar lagi daripada emas, di mana emas itu apresiasinya sebesar 4,3x dalam 7 sampai 8 tahun. Nah, menurut Standard Chartered ini bisa lebih cepat gitu karena lagi-lagi ya ini ada rapid development dalam Bitcoin ETF market. Jadi itu yang menurut Standard Chartered akan mempengaruhi harga yang cukup tinggi untuk Bitcoin sampai di akhir 2025 ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter atau lebih tepatnya news lagi di Twitter. Ini luar biasa kacau ya. Nah, jadi kemarin itu atau lebih tepatnya tadi ya baru saja official Twitter dari SEC itu kena hack ya. Kena hack dan dia sempat menyatakan bahwa SEC sudah mengapprove semua Bitcoin ya atau lebih tepatnya Bitcoin ETF dan seterusnya. Ini tentunya membuat market cenderung volatile. Ternyata tiba-tiba langsung ada sanggahan bahwa
ini ternyata kehack. Jadi akun dari SEC kehack. Nah, pertanyaannya apakah kehack beneran atau memang dimain-mainin sama SEC? We don't know ya. Tapi intinya sekarang masih belum ada statement jelas ini di approve atau belum, at least sampai ke jam sekarang ya gua membuat video ini ya. Nah, Gary makin kacau nih, namanya makin jelek jujur menurut gua ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya overall doing okay ya. Kemarin setelah dia berhasil ngepump sebesar 6,94%, kemarin terjadi retest ya di angka 44.991. Nah, tapi untungnya apa? Untungnya dengan jelas dia ketahan di sini ya. Nah, apakah setelah ini approve dia ngepump atau enggak, kita bukan dukun, karena lagi-lagi ya event seperti ini tuh kita nggak bisa prediksi bahwa oke, ini kemungkinan besar akan terjadi buying the rumor dan selling the news, atau enggak ini akan lanjut ngepump. Jangankan kita ya, para professional traders sampai kayak di Wall Street pun gitu, perbankan itu semua punya pendapat yang berbeda-beda. Ada yang ngerasa ini akan buying the rumor dan selling the news, ada yang bilang ini akan langsung ngepump dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi, kalau menurut gue jangka panjangnya akan seperti gold ETF, di mana ini akan menjadi suatu pintu yang bagus untuk buat institutional investor masuk ke dalam market Bitcoin. Ya. Jadi sekali lagi, untuk short term, we don't know, mungkin bisa terjadi dump dulu, terjadi koreksi signifikan dulu, atau mungkin saja bisa lanjut. Tetapi kalau menurut gue pribadi itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah ini jangka panjangnya akan sangat bagus. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke PR untuk hari ini. PR untuk hari ini adalah Bitcoin bertahan di atas dari 44.981 ya. Nah, itu jadi simpel banget ya, karena ini adalah suatu struktur support baru yang masih literally ini fresh from the oven sih ya. Januari 2 dan Januari 3 ya. Jadi kalau gua pribadi sih harapannya adalah dia bisa bertahan di atas dari itu aja. As simple as that. Selanjutnya untuk di weekly ya, di weekly sendiri kita bisa lihat lanjut lagi ke atas ya. Masih terbentuk higher high di weekly-nya. Untuk bull support band sendiri itu sekarang ada di angka 37.000 lah kalau kita bulatkan ya, atau lebih tepatnya enggak deh, 36.900, dan yang bawahnya itu 34.900 ya. Nah, jadi PR-nya sih secara weekly masih sama. Bertahan setinggi mungkin di sini sampai dijemput. Waktu dijemput dia kena ke bull support band. Nah, harapannya adalah mantul. Jadi PR besar di weekly-nya adalah mantul di bull support band. Mantulnya di mana, Bang? Di atas atau di bawah? Lebih bagus di atas. Begitu. Tapi lagi-lagi kita bukan dukun market ya. That's not our job. Our job itu untuk menjaga resiko ya. Nah, jadi kita ya harus tetap siap dengan semua skenario-nya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke buy limit, tadi ada yang sedikit ketinggalan. Untuk indeks dolar sendiri overall oke lah ya. Dia masih tetap ke reject oleh 102,63. PR selanjutnya adalah ya jangan cuma ke reject tapi membuat lower low ya. Atau minimal ya ini kan lower high nih ya. Semoga bisa lower high dan lanjut lower low lagi ke bawah ya. Itu kurang lebih untuk indeks dolar. Selanjutnya kita langsung masuk ke buy limit. Untuk Bitcoin, buy limit pertama itu tentunya ada pergeseran ya. Jadi di angka 44.991. Buy limit kedua kita bisa pilih nih antara 44.235, 44.000 atau MA20 karena sudah terlalu dekat di sini ya. Jadi udah masuknya kayak ke confluence jujurnya ya. Itu untuk buy limit kedua. Buy limit ketiganya loncatnya langsung ke 43.258. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin ini kan sudah baru terjadi suatu struktur baru nih ya, struktur di 47.000 pas lah kalau kita bulatkan ke bawah. Nah, jadi apabila hari ini kan terjadi retest pertama nih, ya retest pertama di 44.991. Apabila terjadi retest kedua, kita langsung bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 47.000 lebih 28 USD. Ya, itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 47.000 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 44.981. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Selanjutnya ya mungkin sebelum kita masuk ke Ethereum kita lihat struktur. Struktur menurut gua Bitcoin is doing good ya. Karena kita bisa lihat di sini walaupun sempat sedikit sketchy di daerah sini ya. Dia membuat double top ya, tetapi untungnya saat terjadi double top di sini tuh nggak kayak di sini ya. Di sini kan higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini membuat suatu lower high. Nah, lower high untungnya nggak lower low. Nah, kali ini ya dia doing really good ya. Di sini dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low dan ngepalm lagi kemarin tentunya membuat suatu higher high yang signifikan di atas, which is good ya. Nah, selanjutnya untuk Ethereum dia mungkin secara struktur masih belum sebagus BTC. Lihat sendiri ya, BTC membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sementara Ethereum dia di sini higher high higher low-nya pecah di tanggal awal Januari di sini 12 ya. Udah jebol ke sini membuat lower low. Sekarang masih struggling untuk membuat higher high ya. Untuk posisi spotnya sendiri buy limit pertama itu di angka di sini ya udah tembus. Jadi yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di 2317. Sekarang gua hitung confluence saja sama MA20 karena sudah terlalu dekat. Dan buy limit ketiga di MA50 atau di 2232 ya. Ini literally di angka yang mirip banget ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kemarin itu sudah terjadi retest 1, retest 2 di 2360. Buat lo yang kemarin sudah buka posisi short sesuai dengan SOP, nah berarti sudah dapat profit sebesar 1,73%. Lumayan ya. Nah, untuk posisi longnya gimana Bang? Nah, untuk posisi long belum dapat nih kita ya. Kemarin sudah terjadi retest pertama, tapi hari ini belum terjadi retest kedua. Malah retest lagi ke atas. Jadi mungkin buat lo yang ketinggalan posisi short di sini, boleh nggak Bang buka di sini? Technically speaking boleh, karena dihitungnya jadi retest kedua yang baru ya, retest 1, retest 2. Nah, target TP posisi short kita sama seperti yang kemarin di angka 2317 ya. Nah, kalau sampai kena, kita berarti bisa juga buka juga posisi long karena itu terjadi retest kedua di angka 2317 ya. Tentunya untuk target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya di angka 2360 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama kita pada hari ini ya. Lagi-lagi gue ingetin, sekarang gue pecah jadi 2 lagi karena udah beres liburan nih ya. Jadi gila kemarin ya, liburan-liburan setiap pagi gue bangun duluan lebih awal supaya bisa ngebikin tetap DCWT konten supaya kita bisa tetap sekonsisten mungkin ya. Jadi buat lo yang belum follow, belum subscribe, silahkan bisa subscribe di YouTube channel gue, bisa follow di Twitter gue ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya gue ingetin lagi ya sebelum kita selesaikan hari ini ya si DCWT sesi pertamanya. Malam ini akan keluar satu data penting dari US Crude Oil Inventories. Buat lo yang punya posisi futures ya, udah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, bisa pertimbangkan untuk TP secara manual gitu ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.